Shalom, kita berjumpa lagi dalam kuliah kita secara online dengan mata kuliah karakter building. Di minggu yang lalu kita sudah belajar soal kejujuran dan hari ini kita belajar karakter yang berikut, yaitu hati yang mengampuni. Hati yang selalu membuka pintu maaf kepada kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, karakter ini sesuatu yang sangat penting untuk kita punyai. Kita harus miliki dalam hidup kita, karena kita harus menyadari bahwa kita harus punya hati yang mengampuni karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Artinya bahwa Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan, toh memberikan pintu maaf, selalu mau memberikan pengampunan kepada kita. Apalagi kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu yang namanya mengampuni itu suatu kewajiban, bukan suatu pilihan. Definisi mengampuni, apa mengampuni? Mengampuni adalah membuang jauh-jauh kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita dari tuntutan pembalasan dengan penuh belas kasihan. Jadi mengampuni berarti kita harus belajar membuang jauh kesalahan orang kepada kita atau sikap orang yang menyakiti hati kita, kita harus buang jauh dari hati kita. Itu yang namanya mengampuni. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, mengampuni berarti kita belajar melupakan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang kepada kita. Saya percaya kita sebagai umat Tuhan, kita diberi Tuhan kemampuan untuk itu karena kita menyadari sebagai manusia yang berdosa kita tidak pernah luput dari kesalahan, kita masih seringkali berbuat kesalahan. Nah, karena itu menyadari bahwa kita masih banyak kesalahan, maka kita harus memberi pintu maaf kepada orang lain. Makna dari pengampunan, yang pertama, pengampunan adalah suatu kewajiban. Jadi pengampunan atau memberi maaf, mengampuni kesalahan orang lain, itu bukan pilihan. Anda mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, perasaan Anda mau, setuju atau tidak setuju, tapi yang namanya kewajiban ya tidak bisa tidak. Kita harus memberikan pintu maaf. Kenapa pengampunan itu suatu kewajiban? Karena kita menyadari kita juga masih membuat salah. Kenapa pengampunan itu suatu kewajiban? Karena itu juga perintah Tuhan bagi kita. Dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Jadi kita belajar mengampuni orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita tidak boleh datang minta ampun kepada Tuhan kalau kita belum memaafkan sesama kita. Syarat kita mengalami pengampunan dari Tuhan, salah satunya adalah kita harus terlebih dahulu memaafkan orang lain. Jadi pengampunan adalah suatu kewajiban, bukan suatu pilihan. Yang kedua, pengampunan adalah suatu pernyataan kasih, lebih dari sekedar tuntutan hukum. Artinya bahwa pengampunan itu wujud nyata kita mengasihi. Apa bukti kita mengasihi sesama kita? Salah satunya adalah dengan kita memberikan pengampunan kepada mereka. Kalau kita mengatakan bahwa saya mengasihi sesama kita, tetapi kita tidak memberikan pengampunan, memaafkan mereka, itu namanya kita tidak mengasihi. Jadi wujud nyata kita mengasihi, salah satunya adalah kita memberikan pintu maaf
kepada sesama kita yang berbuat salah kepada kita. Yang ketiga, makna dari pengampunan adalah suatu gaya hidup. Artinya ini menjadi style life kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, untuk kita jadikan itu suatu gaya hidup. Kalau itu suatu gaya hidup kita, artinya bahwa kapan saja, di mana saja, dalam situasi dan kondisi apa saja, kita harus tetap memberikan pintu maaf kepada orang lain. Apapun kesalahan orang kepada kita, kita belajar untuk kita selalu memaafkan, karena itu pengampunan itu suatu gaya hidup. Sampai kapan kita memberi maaf kepada sesama kita? Ya, selagi kita masih hidup, kita terus harus memberi pengampunan, karena pengampunan itu suatu gaya hidup kita. Jadi bukan hanya pada sikon-sikon tertentu kita memberikan maaf, tapi harusnya dalam situasi dan kondisi apapun kita belajar untuk selalu memberikan pengampunan kepada sesama kita. Yang keempat, pengampunan adalah suatu kebutuhan. Artinya bahwa realnya hidup kita itu memang seperti itu. Kita tidak akan mungkin lepas dari itu sebagai makhluk sosial. Maka ini suatu kebutuhan yang tidak bisa tidak, ya. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk selalu memberikan pengampunan, maaf kepada sesama kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Yang berikut adalah hal-hal yang diperlukan agar kita dapat mengampuni. Apa yang harus kita buat supaya kita bisa memiliki hati yang mengampuni? Yang pertama, ada suatu ketetapan hati. Ada ketetapan hati kita yang lahir dari suatu kesadaran bahwa saya juga masih manusia berdosa. Saya juga masih berbuat kesalahan kepada orang lain. Kan tidak fair sebenarnya kita membenci orang yang menipu kita dan kita tidak memberi maaf kepada mereka. Sementara di sisi yang lain kita masih sering banyak berbuat kesalahan kepada sesama kita dengan cara menipu mereka. Karena itu sesuatu yang tidak fair seperti itu. Jadi kita butuh suatu ketetapan hati kita yang lahir dari suatu kesadaran bahwa saya juga masih banyak berbuat salah. Sehingga kesadaran itu yang melahirkan suatu ketetapan hati bahwa apapun salah orang kepada saya harus belajar untuk selalu memberikan maaf, pintu maaf kepada mereka. Yang kedua yang diperlukan agar dapat mengampuni adalah ada pengorbanan. Memang bicara mengampuni itu tidak gampang. Ketika orang menyakiti kita, memang tidak gampang untuk kita membuka pintu maaf kepada mereka. Tetapi ini ajaran firman yang diajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan, makanya dibutuhkan suatu pengorbanan. Perlu ada pengorbanan dari saudara dan saya untuk kita bisa memiliki hati yang mengampuni ini. Tanpa ada pengorbanan adalah sesuatu yang sukar untuk kita bisa memiliki hati yang mengampuni itu. Yang ketiga, yang diperlukan agar dapat memiliki hati yang mengampuni adalah ketekunan. Artinya bahwa kita setiap saat, setiap waktu bisa senantiasa diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak menyenangkan dari perlakuan-perlakuan buruk orang kepada kita. Maka dibutuhkan suatu ketekunan dari kita. Dibutuhkan suatu kontinuitas dari kita untuk selalu membuka pintu maaf kepada sesama kita. Jadi bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, saat-saat tertentu saja, tapi ya setiap saat, kapan saja, di mana saja. Orang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada kita, yang menyakitkan hati kita, kita belajar untuk kita selalu memberikan pintu maaf kepada mereka. Yang berikut adalah bicara akibat. Akibat bila tidak mau mengampuni. Apa akibatnya kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang?
Yang pertama, penderitaan secara mental dan rohani. Ada suatu hal yang membuat kita akhirnya menderita secara mental ataupun secara spiritual. Karena kita tidak memberikan maaf kepada sesama kita. Kita akan dihantui dengan kebencian, dendam, iri, satu dengan yang lain, yang akhirnya membuat kita menderita sendiri. Nah, karena itu kita belajar bahwa pengampunan itu suatu keharusan, kewajiban, maka tidak bisa tidak. Kita harus belajar memberikan pengampunan kepada sesama kita. Yang kedua, akibat bila tidak mau mengampuni, keadaan akan semakin buruk. Kesehatan kita pasti akan menguras energi kita, sehingga itu mempengaruhi kesehatan kita. Makanya itu akan membuat kesehatan kita akan semakin memburuk. Dan kalau hal itu yang terjadi, itu biang kerok dari berbagai penyakit yang ada. Jadi keadaan itu tidak akan semakin baik kalau kita tidak memberikan pintu maaf, pintu pengampunan kepada orang lain ataupun kepada sesama kita. Akibat yang ketiga, membuat orang semakin tidak dewasa. Secara jasmani mungkin kita dewasa, tapi secara spiritual, secara rohani kita tidak dewasa. Salah satu ciri orang dewasa secara rohani itu tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, iri satu dengan yang lain. Jadi ketika kita tidak mau mengampuni, akibatnya adalah membuat kita tidak akan pernah bertumbuh dalam kehidupan rohani kita yang baik dan yang sehat di mata Tuhan. Yang keempat, akibat bila kita tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Itu yang saya bilang tadi, kutip dari doa Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami juga telah mengampuni sesama kami. Syarat kita minta ampun kepada Tuhan adalah kita harus terlebih dahulu mengampuni kesalahan sesama kita. Kalau kita belum mengampuni kesalahan sesama kita, maka itu artinya bahwa Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Yang terakhir, akibat tidak mau mengampuni adalah doa tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni sesama kita, maka Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, berarti ada dosa kita yang tidak dibereskan di mata Tuhan. Kalau ada dosa yang tidak dibereskan di mata Tuhan, maka kita mau berdoa dengan air mata darah sekalipun, Tuhan tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa kita. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Dosa menjadi penghambat sehingga Tuhan tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa kita. Supaya dosa itu tidak menjadi penghambat, doa kita dijawab ataupun didengar Tuhan, maka dosa itu harus diakui di mata Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosa kita, maka kita harus terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Itu urutan-urutannya seperti itu. Jadi adalah suatu kerugian yang besar kalau kita sebagai umat, sebagai orang percaya, tidak memberi pintu maaf kepada sesama kita. Adalah suatu kerugian yang double kalau kita tidak memaafkan orang lain, tidak memiliki hati yang mengampuni. Dari fisik kita akan terkuras dan pasti itu akan menguras energi kita secara percuma. Dan saya sering menyebut itu sebagai bunuh diri berlahan-lahan. Tapi secara spiritual juga membuat doa kita tidak akan pernah dijawab Tuhan. Kalau doa kita dijawab Tuhan, ya pasti berkat juga akan terhambat dan banyak hal akan terhambat dalam hidup kita karena kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Mari kita meneladani
Yesus Kristus yang mati di atas bukit Golgota. Sekalipun dia mengalami suatu penganiayaan yang luar biasa, penghinaan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, tapi justru di atas kayu salib dia berkata, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sifat seperti ini yang perlu kita teladani dari Yesus yang mau mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita selalu ada pintu maaf kepada sesama kita, kalau kita selalu memiliki hati yang mau mengampuni sesama kita, saya pikir itu membuat suasana hati kita enjoy. Itu membuat suasana hati kita selalu gembira, selalu ada sukacita. Tapi kalau kita tidak memberikan maaf kepada orang lain, itu yang membuat hati kita tidak sukacita, tidak enjoy. Tidak hati yang gembira, jadinya seperti itu. Padahal firman bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Inilah pentingnya kita sebagai umat, sebagai mahasiswa untuk memiliki hati yang mengampuni. Di akhir perkuliahan kita di materi karakter building secara khusus hati yang mengampuni, mari kita bertanya dalam diri kita, adakah seseorang yang selama ini terkenang-kenang dalam hati kita, yang membuat kita benci, dendam dengan orang itu? Adakah seseorang yang selama ini pernah menyakiti hati kita, atau kalau kita melihat orang itu kita selalu buang muka, atau kita tidak pernah mau bersalaman dengan orang itu? Itu tandanya bahwa ada kebencian dalam diri kita. Kalau ada kebencian itu tandanya kita tidak memiliki hati yang mengampuni. Kalau begitu kita berdoa seperti Yesus, berkata seperti Yesus, "Ya Bapa, ampuni orang itu, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat." Ketika kita melakukan seperti itu, maka saya percaya ada sesuatu yang terlepas dalam diri kita. Ada beban berat yang menindih hidup kita dan terlepas. Sehingga kita merasa enjoy menikmati hidup ini, kita ada sukacita dalam menikmati hidup ini karena kita mau melepaskan pengampunan itu. Saya mau berkata kepada adik-adik semua bahwa tidak ada untungnya kita membenci orang. Tidak ada gunanya kita dendam dengan orang. Tidak ada untung apa-apa sama sekali. Justru kita mengalami kerugian yang besar. Karena itu kita belajar untuk memiliki hati yang mau mengampuni. Untuk itu kita perlu berdoa, minta Tuhan tolong kita, Roh Kudus menolong kita, supaya Tuhan beri kita hati yang mengampuni, sehingga kita bisa mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Itu inti materi kita di hari ini yang berbicara mengenai hati yang mengampuni. Menjadi tugas mahasiswa adalah tugas pertama adalah mengapa hati yang mengampuni itu penting. Nanti adik-adik tolong menjelaskan itu mengapa penting. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang mengampuni itu. Itu tugas kita, dan tugas itu harus dikerjakan hari ini, dan itu wajib dikumpul batas pada jam 9 malam di hari ini. Terima kasih, sampai bertemu dalam perkuliahan di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.